Halo, selamat datang kembali di Story Santuy Manhwa, channel yang membahas alur cerita untuk kalian para pecinta manhwa Indonesia. Bagi yang baru bergabung, subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya. Mimin tegaskan di awal video, jika ini adalah spoiler. Bagi yang tidak suka spoiler, tidak diharuskan menonton video ini. Dan bagi yang sudah tidak sabar menunggu, yuk langsung ke pembahasannya. Skill, monster, pertarungan, lalu kematian. Di balik kesadaran yang semakin hilang, terdengar suara mesin yang sangat familiar. Player mati, quest gagal. Dia adalah Ki Bong Kim, mahasiswa berumur 20 tahun, menjalani kehidupan sehari-hari dengan bahagia sambil bekerja sambilan. Omong kosong, tentu saja aku tidak menikmatinya. Hidup yang sial ini, rutinitas yang sama, pemandangan yang sama, membosankan. Tring, HP Ki Bong berbunyi. Ternyata ada chat dari ibunya. Ibunya menanyakan Ki Bong sedang apa dan mengingatkan kepada Ki Bong bahwa hari ini adalah hari gajian dan dia ingin bertemu untuk makan ayam goreng bersama Ki Bong. Saat masih membaca chat dari ibunya, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar, seperti suara ledakan. Ki Bong segera berlari keluar. Hah? Apa ini? Ketika tiba di luar toko, Ki Bong melihat banyak monster yang ada di luar. Mimpi? Tidak. Aku yakin ini adalah kenyataan, kata Ki Bong dalam hati. Dan yang pertama terlintas di dalam pikiran Ki Bong adalah lari. Ki Bong tak bisa berpikir. Sebenarnya, apa yang terjadi? Dari mana tiba-tiba monster itu muncul? Saat sedang berpikir, tiba-tiba Ki Bong tersandung. Dia melihat kakinya sudah terpisah dari tubuhnya. Kemudian, dia melihat monster di belakangnya dan bertanya dalam hati, apakah aku dipukul oleh tentakel itu? Kesadaran Ki Bong mulai hilang. Tet, tet, tet. Muncul notifikasi dari sistem. Aktifkan program kesadaran manusia. Tes kesadaran dimulai. Ki Bong merasa bingung dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba dia berada di tempat aneh dan kakinya yang terpisah dengan tubuhnya tersambung kembali. Selamat datang player. Selamat datang di ruang kesadaran. Terdengar dari suara sistem. Ki Bong berada di dalam ruangan seperti hologram di dalam komputer. Masih bingung dengan apa yang terjadi, terdengar suara dari sistem. Tes kesadaran dimulai. Menciptakan monster. Tiba-tiba muncul seekor monster besar di belakang Ki Bong. Lakukan serangan pada monster uji coba. Terdengar lagi suara dari sistem. Omong kosong apa itu? Bagaimana aku bisa menyerang monster seperti itu? Tanya Ki Bong dalam hati. Terlihat monster itu menggeram dan menyerang Ki Bong dengan tangan besarnya. Tes kesadaran gagal meregenerasikan tubuh player. Suara dari sistem. Dan seketika tubuh Ki Bong yang sudah hancur dipukul monster kembali utuh dalam bentuk semula. Ki Bong melihat ke samping dan dia menemukan mayat dirinya sendiri yang sudah hancur lebur. Seketika dia langsung muntah. Kemudian dia melihat ke belakang dan monster yang tadi menyerangnya sudah berada di belakangnya. Ki Bong berlari sekuat tenaga menghindari monster itu, tapi dia terjatuh. Tes kesadaran gagal meregenerasikan tubuh player. Suara dari sistem kembali terdengar. Tubuh Ki Bong kembali menjadi seperti semula. Lakukan serangan pada monster uji coba. Perintah sistem. Sial, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana caranya membunuh monster seperti itu? Teriak Ki Bong Kim. Monster tidak mungkin bisa dibunuh. Monster uji coba adalah wujud transidental dalam program. Dari awal, tidak mungkin untuk dibunuh. Suara dari sistem. Dia menjawab pertanyaanku, ucap Ki Bong dalam hati. Lalu, Ki Bong berteriak. Siapa kau? Sebenarnya, aku ada di mana? Kenapa aku dibawa ke tempat seperti ini? Ini adalah ruangan tes kesadaran player. Ini adalah tempat yang dibuat untuk keadilan. Manusia adalah spesies yang memiliki tingkat kesadaran. Tes akan berakhir ketika Anda melakukan serangan pada monster uji coba dengan kemampuan kesadaran. Anda akan dapat kembali ke dunia nyata. Anda tidak perlu khawatir kalau Anda mati dalam melakukan tes. Di tempat ini, berapa kali pun Anda mati, tubuh Anda akan dapat beregenerasi kembali. Jawab sistem. Regenerasi? Memang kau pikir hidup itu seperti karakter game? Ini seperti settingan dalam novel fantasi.
Tidak masuk akal. Tapi aku tidak ada pilihan lain selain mempercayai semuanya. Karena mayatku yang tergeletak di depanku, entah aku akan terus mati dalam kesakitan atau menerima semuanya. Semua pertanyaan terlintas di kepala Kibong. Belum sempat menjawab semua pertanyaan Kibong, monster di belakangnya sudah bersiap untuk menyerangnya. Monster itu bersiap untuk menembakkan blast pada Kibong, tapi Kibong berhasil menghindari serangan tersebut. Kemudian tubuh Kibong mengeluarkan kilat petir. Kesadaran berhasil, Anda mendapat skill dan kemampuan. Terdengar suara dari sistem. Kemudian sistem memunculkan status dari Kibong Kim. Kibong Kim melompat ke arah monster itu dan memukulnya sampai hancur. Damage akumulatif berhasil. Tes kesadaran selesai. Selamat atas kesadaran player. Quest selesai. Hadiah adalah mendapat skill penguatan tubuh. Suara dari sistem kembali terdengar. Kemudian Kibong berteriak pada sistem. Hei, apa-apaan ini? Kau bilang tesnya sudah selesai? Jangan bercanda dan kembalikan aku. Sistem error. Penyebab error tidak diketahui. Anda tidak dapat keluar dari ruangan tes. Suara dari sistem kembali terdengar. Ketika Kibong sudah merasa senang karena sudah berhasil menyelesaikan tes, ternyata dia masih belum selesai keluar dari ruangan tersebut. Tes kesadaran kembali dimulai dari awal. Kibong Kim kembali harus mengalahkan monster yang berada di hadapannya. Dia terjebak di dalam ruangan itu, tidak bisa keluar dari ruangan tes. Sistem error yang tidak dapat dilacak, semacam bug dalam istilah game. Dan Kibong seperti karakter dalam game yang terkena bug, yang selamanya terjebak dalam ruangan ini, berulang kali mati dan regenerasi kembali. 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, mental Kibong semakin lama semakin hancur. Karena meskipun tubuh Kibong bisa regenerasi, mentalnya tidak bisa diregenerasi lagi. Statistik stamina Anda telah meningkat. Mengubah data cadangan, ucap sistem. Kemudian Kibong bertanya, statusku meningkat? Kau bilang mengubah data cadangan? Sistem menjawab, stamina Anda telah dilatih oleh serangan yang berulang kali, sehingga statistik Anda meningkat. Kibong tidak peduli dengan semua itu. Lalu ia bertanya pada sistem, jadi apa mungkin errornya sudah selesai? Error tidak dapat diperbaiki. Anda tidak dapat keluar dari tempat ini selamanya, jawab sistem. Waktu berlalu kembali. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kibong telah berusaha berlari kabur sekuat tenaga. Dia juga telah mencoba melawan monster uji coba. Karena itu, kemampuan Kibong meningkat pesat. Tapi itu tidak ada artinya. Kemudian Kibong teringat pada hari pertamanya. Dia berhenti melawan. Tidak terasa, waktu berlalu 10 tahun. Lalu Kibong bertanya pada sistem, di luar sana, bagaimana keadaan bumi? Ternyata tidak banyak berubah. Perbedaan waktu antara dunia Anda dan tempat ini sekitar 300 kali lipat. 10 tahun di sini adalah sekitar 12 hari di dunia Anda, jawab sistem. Kemudian Kibong teringat pada ibunya. Dia berjanji akan membelikan ibunya ayam goreng setelah gajian. Tidak terasa waktu sudah berlalu 500 tahun. Ingatan Kibong semakin memudar. Yang terlintas di kepalanya hanyalah satu pertanyaan. Kenapa? Pertanyaan itu terus terulang di kepalanya. Tanpa sadar, monster itu kembali menyerangnya. Tapi dengan sekali ayunan tangan, Kibong menghancurkan monster itu. Scene berpindah kembali ke dunia manusia. 10 tahun setelah hari kesadaran manusia. Sistem error, sistem error, sistem error. Kerusakan besar yang tak terukur memengaruhi server dari dalam. Tembok sistem dihancurkan. Terlihat Kibong dengan tampilan baru. Rambutnya berubah warna menjadi putih. 3000 tahun, Kibong Kim terjebak di dalam ruangan kesadaran. Berhasil menghancurkan tembok sistem dari dalam dan berhasil keluar dari sana dengan status kemampuan yang unlimited. Scene berpindah ke dunia nyata. Sinkronisasi sistem telah selesai. 10 tahun telah berlalu di dunia nyata. Terlihat Kibong Kim sedang melayang di atas gedung-gedung kota yang menjulang tinggi. Dengan tampilan rambut putihnya, dia sedang memandang ke dunia nyata yang telah ia tinggalkan selama 10 tahun. Kibong kemudian bertanya kepada sistem, "Sistem, di manakah ibuku?" Kemudian sistem menjawab, "Sistem tidak dapat menemukannya. Fungsi tersebut sedang tidak ada dalam mode offline." Sambil menghela nafas, Kibong berkata, tidak berguna seperti biasa." Scan berpindah.
Kibong telah berada di depan rumahnya yang sudah ditinggalkannya selama 10 tahun. Dia terlihat kaget ketika melihat rumahnya sudah hancur dan hampir rata dengan tanah. Kedua tentara tersebut terlihat kaget saat mendapati Kibong berdiri di situ. "Hei, area ini tidak boleh dimasuki para penduduk sipil. Tolonglah kembali ke zona aman," perintah tentara tersebut. Kibong terlihat kebingungan. Kemudian dia bertanya kepada tentara tersebut, "Permisi Pak, tetapi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa daerah ini terlihat sangat hancur?" Kedua tentara itu saling berhadapan dengan muka bingung. "Hah? Apa Anda tinggal di gunung atau sejenisnya? Daerah ini hancur akibat dungeon break 10 tahun yang lalu." Kibong kaget dan teringat pada peristiwa ketika para monster pertama kali muncul, lalu bertanya pada kedua tentara tersebut, "Kalau begitu, apa masih ada orang yang hidup di sini?" "Semuanya sudah mati," jawab tentara tersebut. Raut wajah Kibong berubah seketika. Dia terlihat sangat kaget dan langsung teringat pada ibunya. Terlintas pertanyaan dalam pikirannya. "Apa? Mati? Ibuku mati," dia bilang. Lalu tentara itu kembali menimpali bahwa untuk para warga yang sedang berada di luar rumah ada pengecualian. Setahu saya, mereka berhasil dievakuasi ke tempat yang aman oleh pemerintah. Jika Anda mencari seseorang, sebaiknya Anda... Belum selesai menjelaskan, kerah baju tentara itu dipegang oleh Kibong Kim dengan wajah marah. "Aku harus kemana?" teriak Kibong Kim. Dengan raut wajah yang kaget dan takut, tentara itu menjawab, "Ke Mountain di zona B." Tanpa pikir panjang, Kibong langsung melepaskan kerah baju itu dan langsung berlari. Dungeon break terdeteksi. Saya ulangi, dungeon break telah terdeteksi. Perkiraan lokasi akan terjadi di sektor pengungsian zona B dari kota Mountain. Terdengar suara dari HT yang dibawa oleh tentara itu. Scan berpindah ke sektor pengungsian zona B di kota Mountain. Terlihat kilatan petir di langit. Di bawah terlihat mobil-mobil tentara sudah bersiap-siap mengantisipasi terjadinya dungeon break. Terlihat seorang tentara berambut putih dengan wajah sangar. Dia adalah Letnan Kolonel Oh Hyung Kin. "Amankan area ini dan mintalah bala bantuan secepatnya, karena sebentar lagi akan ada dungeon break," teriak Letnan Kyun. Sembari terlihat petir di langit semakin membesar. "Di mana para bantuan gue? Kenapa mereka terlambat?" tanya Letnan Kyun kepada anak buahnya. "Katanya mereka baru berangkat," jawab anak buahnya. "Sialan, mereka menjadi malas karena itu Mountain. Mereka berencana meminta uang lebih jika ingin mereka datang lebih cepat," teriak Letnan Kyun dengan wajah yang sangat marah. Scan memperlihatkan seorang tentara cantik. Dia adalah Letnan Kolonel Lee Jin. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya Letnan Lee kepada Letnan Kyun. "Menurutmu apa?" "Buatlah pasukan bertahan dan atasi monster yang kecil dulu. Kita akan menahan medium dan large class monster ketika bantuan datang," teriak Letnan Kyun. "Apa Anda serius, Pak? Jika begitu, maka semua warga akan terbunuh," jawab Letnan Lee. "Lalu, apa kita harus ke dalam tanpa membantu dan mati bersama para warga? Ikuti saja perintahku dan buatlah pasukan pertahanan. Jika monster kabur ke area lain, kita semua akan mati." Letnan Kyun kembali berteriak, dibarengi dengan wajah Letnan Lee yang kaget dan ketakutan. Scene berpindah dan memperlihatkan Kibong sedang berjalan di antara barisan pertahanan tentara. "Oi, sistem, apa yang sedang terjadi di sini?" tanya Kibong pada sistem. "Akan ada dungeon break di zona B, dan itu akan terjadi kurang lebih 3 menit lagi," jawab sistem. Kibong kembali teringat pada kejadian dungeon break 10 tahun lalu. Monster-monster dari sana akan kembali saat ini. Kibong berjalan menuju barisan para tentara yang berjaga-jaga. Kemudian dia dihentikan oleh salah satu tentara dan diperingatkan bahwa akan terjadi dungeon break di area tersebut dan diperintahkan untuk berlindung di zona aman. Kibong tetap menerobos barisan tentara tersebut dengan cara mendorong beberapa tentara itu sampai terjatuh. "Hoi, siapa yang membiarkan seorang warga masuk? Hentikan dia sekarang!" teriak Letnan Kyun. Seketika, seluruh tentara yang berjaga berusaha menahan Kibong dengan cara menodongkan senjata mereka ke arah Kibong. Tapi itu tidak membuat Kibong takut. Dengan wajah yang sangat marah, dia berteriak, "Nyala!" Itu membuat para tentara terlihat ketakutan dan menyingkir dari jalan Kibong. Dari belakang, Letnan Lee berteriak pada mereka, "Kalian kenapa sih? Kenapa kalian membiarkannya masuk?" Dan dijawab oleh para tentara itu, "Player. Karena pria itu adalah seorang player.
Kibong terus berjalan ke arah petir di langit yang semakin membesar. Langit pun mulai retak dan terbuka, dan terlihat sepasang cakar besar keluar dari retakan tersebut. Itu kan Dungeon Brick, teriak salah satu tentara. Dan para monster pun keluar dari langit yang terbuka. Dalam pikiran para tentara terlintas pertanyaan, bagaimana bisa mengalahkan monster itu hanya dengan senjata ini? Scene berpindah. Terlihat Letnan Lee mengejar Kibong yang sedang berjalan mendekati Dungeon Brick dan diawasi oleh para monster yang berada di sepanjang jalan yang dilalui Kibong. Para monster itu menggeram dan langsung melompat bermaksud untuk menyerang Kibong. Tapi dengan sekali pukulan, monster yang menyerangnya langsung hancur berkeping-keping. Serangan dari para monster terus dilancarkan ke arah Kibong. Tapi itu bukanlah hal yang sulit diatasi oleh Kibong. Dengan santai dan mudahnya, ia terus mengalahkan monster-monster yang menyerangnya. Kibong membanting monster tentakel yang menyerangnya dan menginjak kepala monster itu sampai hancur. Di hadapan Kibong masih terlihat banyak monster-monster yang lebih besar, tapi dengan mudahnya semua monster besar itu berhasil dihancurkan oleh Kibong. Semakin banyak monster yang dihancurkan, semakin banyak pula monster yang terus menyerang Kibong. Monster-monster bersayap yang terlihat sangat mengerikan menyerang Kibong Kim dari udara, tapi lagi-lagi Kibong menghancurkan mereka semua. Scene berpindah pada Letnan Lee yang berlari mencari Kibong. Di mana anak itu? Aku yakin dia lari ke arah sini, kata Letnan Lee sambil terus berlari. Kemudian Letnan Lee berhenti dengan ekspresi wajah kaget. Mustahil. Dia menghentikan 5 star Dungeon Brick, yang mana bahkan tank dan jet tempur tidak bisa. Seorang diri. Sambil melihat ke arah Kibong yang sudah menghancurkan semua monster yang keluar dari Dungeon Brick itu, brak! Tiba-tiba, seekor monster yang sangat besar muncul dari balik bangunan. Monster itu melihat ke arah Kibong dan melihat seluruh monster yang berukuran kecil darinya telah dibantai habis oleh Kibong. Monster itu terlihat sangat marah kepada Kibong. Bos dari para monster telah muncul. Dungeon Brick akan berakhir jika bos mereka dibunuh. Terdengar suara dari sistem. Dengan ekspresi wajah marah, Kibong berjalan mendekati bos monster itu. Scan berpindah pada Letnan Lee yang kaget melihat pemandangan itu dan langsung berlutut lemas. Badannya gemetaran. Itu kan bos bintang 5. Lalu Letnan Lee menoleh ke belakang dan melihat ada beberapa warga yang masih berada di area itu. Sekarang atau tidak sama sekali, aku perlu mengevakuasi mereka, ucapnya dalam hati. Tolong pergi dari sini, teriak Letnan Lee. Mendengar perintah Letnan Lee dan melihat bos monster bintang 5 yang sedang berdiri di hadapan mereka, seluruh warga yang masih ada di situ langsung berlari berhamburan. Saat sedang berlari, ada seorang anak kecil yang kakinya tersandung kemudian terjatuh. Ibunya yang melihat anaknya terjatuh menghampiri anaknya dan memeluknya. Tanpa sadar, ada monster yang sedang melompat ke arah mereka. Tapi dengan sigap, Kibong menghancurkan monster itu. Terima kasih, teriak para warga yang sudah diselamatkan sambil terus berlari. Dengan wajah setengah iba, Kibong bertanya pada sistem. Sistem, temukanlah ibuku. Perintah diterima. Melakukan pemindaian area dengan memakai ingatan player sebagai referensi. Pemindaian akan selesai dalam 3, 2, 1. Pemindaian telah selesai. Kibong teringat pada masa lalu. 3000 tahun berlalu. Kibong terus memikirkan keluarganya. Dia tidak akan melupakan mereka. Saat sedang berpikir tentang keluarganya, bos monster meraung dengan keras dan mengumpulkan blast di mulutnya, lalu menembakkan blast itu ke arah Kibong. Aktifkan skill Body Enhancement, perintah Kibong pada sistem. Skill berhasil diaktifkan, jawab sistem. Kemudian Kibong berbalik arah pada monster itu. Dia teringat pesan terakhir dari ibunya sebelum terjadi Dungeon Break 10 tahun lalu. Dia melompat ke atas dan menghalau semua serangan dari bos monster tersebut. Di scene lain, Letnan Lee melihat pertarungan itu dari bawah. Tidak bisa dipercaya. Dia membelokkan serangan bos monster itu dari kota. Terlebih, tidak ada serangan bos monster itu yang melewati pria ini. Monster itu kembali mengumpulkan blast di mulutnya. Kali ini, blast yang akan ditembakkan jauh lebih besar dari yang pertama. Dengan sekali tembak, blast itu mengarah pada Kibong. Tangan Kibong mengeluarkan guratan-guratan petir, dan diiringi dengan tetesan air mata, dia mengembalikan serangan blast itu. Blast itu terbelah, dan efek dari pukulan Kibong mengenai bos monster itu. Diiringi cahaya yang semakin terang, serangan Kibong menghancurkan monster itu. Di scene lain, menunjukkan ekspresi kaget dari para warga dan juga Letnan Kyun.
Mereka melihat cahaya itu. Begitu juga dengan Letnan Lee yang berada tepat di belakang Kibong. Melihat semua kejadian itu persis di depan matanya, Letnan Lee sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Mulutnya menganga melihat Kibong berhasil mengalahkan monster bintang 5 itu dengan sekali pukul dan meninggalkan bekas yang sangat besar. Skill dinonaktifkan, perintah Kibong Kim pada sistem. Rambut putih Kibong berubah warna menjadi hitam kembali. Kibong terlihat lelah setelah kembali ke mode manusia biasa. Tiba-tiba dari belakang Letnan Lee ada seorang perempuan setengah baya yang mendekati Kibong. Letnan Lee bingung melihat wanita itu. Dengan badan gemetar, wanita itu berkata, "Kibong." Kemudian Kibong menoleh ke arah suara tersebut. Suara mulai ditinjau. Suara itu cocok dengan data dari ingatan sang master. Terdengar suara dari sistem. Ingatan 3000 tahun lalu dengan cepat terlintas dalam pikiran Kibong. Emosi Kibong kosong dalam kurun waktu yang lama pun tiba-tiba mulai muncul kembali. Ya, itu adalah ibu Kibong. Pertemuan ibu dan anak setelah terpisah selama 10 tahun. Air mata Kibong tak mampu ia bendung. Kibong berlari ke arah ibunya. Ibunya juga berlari ke arah Kibong dengan menjatuhkan beberapa lembar poster orang hilang. Dan foto yang berada di dalam poster itu tidak lain adalah foto Kibong. Ternyata selama 10 tahun terpisah, ibu Kibong masih terus mencari keberadaan sang anak. Mereka berdua berpelukan. Tangis mereka pecah seketika. "Kibong anakku, kamu dari mana saja?" tanya ibu Kibong. "Ibu, maafkan aku karena tidak bisa membelikanmu ayam." Namun kejadian tak terduga terjadi. Saat mereka berdua sedang melepas rindu dengan saling berpelukan, ada tentakel monster yang tiba-tiba muncul dan mengarah ke ibu Kibong. Tentakel monster itu seketika menembus tubuh ibu Kibong. Tubuh ibu Kobong ditembus oleh tentakel itu dan terjatuh tepat di hadapan Kobong. Seketika Kobong berteriak panik. "Ibu!" Dari belakang, Letnan Lee menembak monster yang mengeluarkan tentakel itu dan membuat monster itu mati. "Ibu, bangunlah! Hei, ibu!" teriak Kobong sambil memeluk ibunya. "Jangan menangis anakku, ibu mencintaimu," jawab ibunya. Kobong berteriak kencang sambil menangis. Scene berpindah, menunjukkan gedung pertahanan yang menjulang tinggi dan kokoh. Itu adalah batalion ke-39 pasukan pertahanan di Seoul. "Hari ini sangat berisik," ucap Letnan Kyun sambil memegang sepuntung rokok di tangannya. "Iya pak," jawab Letnan Lee. "Apa yang dia lakukan? Topik sebulan terakhir ini hanyalah tentangnya," ucap Letnan Kyun. "Dia membereskan dungeon secepatnya. Dia juga sudah menghancurkan semua dungeon di sekitarnya. Ketidakpuasan di antara guild pun meningkat. Cepat atau lambat, kami percaya kalau mereka tidak akan diam," jawab Letnan Lee. "Ini instruksi untukmu," ucap Letnan Kyun sembari memberikan secarik kertas kepada Letnan Lee. Scene berpindah. Dari jauh, di tengah rimbunnya pepohonan, terlihat beberapa ledakan besar. Ternyata itu adalah aksi Kobong yang sedang menghancurkan para monster. Kobong terus menghancurkan monster-monster itu dengan sekali pukul. Seekor monster besar langsung hancur. Tapi ternyata masih sangat banyak monster-monster yang sudah menunggu Kobong di hadapannya dan menyerang Kobong secara bersamaan. Kobong mencabut pedang yang dibawa oleh monster yang telah ia kalahkan. "Aktifkan skill," ucap Kobong, sembari dia berubah ke dalam wujud ultra instingnya. Dengan sekali serangan pedang, semua monster itu hancur. Semua monster telah dikalahkan dan dungeon pun telah dibereskan. Terdengar suara dari sistem. Scene berpindah pada bangunan-bangunan gedung yang sudah hancur. Hujan turun dengan deras. Kobong terlihat duduk di puing-puing reruntuhan bangunan itu. Tiba-tiba ada tangan yang sedang mengulurkan payung pada Kobong. Kobong melirik ke arah tangan itu. Ternyata itu adalah Letnan Lee. "Aku telah mencarimu, Tuan Kobong. Senang bertemu denganmu. Aku adalah Letnan Lee dari pasukan pertahanan di Seoul. Sebenarnya kita sudah pernah bertemu, tapi aku yakin itu bukan waktu yang tepat untukku menyapamu," terang Letnan Lee kepada Kobong sembari mengulurkan payung kepada Kobong. Dan Kobong hanya terdiam. "Aku mengerti perasaanmu. Kamu mencoba untuk menghancurkan para monster dari semua dungeon kan? Tapi itu tidak ada artinya, karena pasti suatu saat nanti dungeon break akan kembali muncul. Dan kamu barusan sedang melampiaskan amarahmu kan?" ucap Letnan Lee kepada Kobong. Suasana hening sejenak. "Lalu, apa aku hanya perlu duduk diam?"
Sudah 3000 tahun tulang-tulangku hancur dan badanku tercapik-capik setiap hari. Hanya setelah menghabiskan dunia yang abadi itu, aku berhasil kembali. Bahkan ketika tubuhku terurai dan hancur menjadi debu, aku masih bisa kembali dari neraka itu. Itu demi bisa bergabung kembali dengan keluargaku. Namun, semua usahaku sia-sia. Apa kau mau bilang kalau aku hanya perlu menerimanya begitu saja dan menanggung penderitaan ini lagi? Terang Kobong sambil berdiri di depan Letnan Lee dan berjalan meninggalkan Letnan Lee di bawah derasnya hujan. Wajah Letnan Lee tampak kaget mendengar penjelasan Kobong. Lalu dia berteriak, "Aku akan membantumu membalaskan dendamu. Entah itu dungeon atau para monster. Aku akan membantumu untuk menghancurkan mereka semua. Jadi tolong, ikutlah denganku." Waktu berlalu. 6 bulan kemudian, scene berpindah memperlihatkan langit sore yang indah di atas gedung rumah sakit. Ibu Kobong sedang dirawat di ruang ICU pasca mendapatkan serangan dari tentakel monster. Di luar ruangan yang disekat oleh kaca bening besar, Kobong yang menggunakan setelan jas dan celana hitam sedang berdiri melihat keadaan ibunya. "Ibu, sekarang aku resmi menjadi pejabat dan menjadi salah satu petingginya. Jadi tidak seperti biasanya, aku tidak bisa mengunjungi ibu sesering sekarang. Ibu paham kan bagaimana sibuknya orang-orang yang bekerja di pemerintahan? Jadi jangan kecewa ya kalau aku tidak sering datang." "Oke ibu, aku pasti akan datang kembali," ucap Kobong pada ibunya yang sedang terbaring tak sadarkan diri di ruang ICU. Kemudian Kobong beranjak dari ruangan itu, disambut dengan hormat tangan para penjaga yang berbaris di sepanjang koridor rumah sakit. Kobong menarik dasi yang ia kenakan. Kemudian muncul guratan-guratan petir di tubuhnya. Dia berubah menggunakan suit berwarna hitam. Rambutnya berubah menjadi putih. Dia berjalan dengan gagah selayaknya pahlawan dan berkata, "Ayo berangkat." Scene berpindah memperlihatkan pada sebuah bar dengan sederet botol minumannya. Ada seseorang yang menggunakan topi dan seragam coklat dengan logo merah di tangan kirinya. "Apa kau punya urusan di sini?" ucap pria berseragam coklat itu pada seseorang berambut putih yang datang dan duduk di sampingnya. "Menurutmu apa?" "Tentu aku kesini untuk minum bersama dengan kapten pengintai baik Jul," jawab pria berambut putih itu. Seraya melepas topi yang ia kenakan, Kapten Jul berkata, "Langsung ke intinya saja. Inilah alasanku sangat menyukaimu. Kau sudah dengar tentangnya bukan? Asal dari kegaduhan itu, belakangan ini adalah dia. Orang itu sangat menyebalkan. Dia menghalangi urusan bisnis kita," ucap pria berambut putih. Dengan singkat, Kapten Jul bertanya, "Apa aku harus menyingkirkannya?" "Wah, caramu bicara menyeramkan sekali. Kapanpun kau berbicara, pasti itu selalu tentang menyingkirkan orang lain." Seraya menyerahkan selembar kertas pada Kapten Jul. "Kami mendapat perintah. Ayo temukan dia dan rekrut dia. Perlakukan dia seperti kapten tim," kata pria berambut putih itu lagi. "Dimengerti," jawab singkat dari Kapten Jul sambil berdiri dan berjalan meninggalkan pria berambut putih itu. Scene berpindah. Kobong keluar dari portal dengan diikuti beberapa anggota berbaju hitam. "Anda telah memasuki dungeon level 5. Dungeon break akan segera terjadi," ucap sistem pada Kobong. Salah satu anggotanya berkata, "Kapten Kobong, ini adalah dungeon terakhir yang dijadwalkan untuk dibasmi bulan ini." "Baik, dimengerti. Semuanya tetaplah di sini untuk bersiap-siap," jawab Kobong sambil melompat ke arah para monster terbang itu. Kobong langsung dihadang oleh monster-monster yang berukuran kecil. "Sistem, di mana bosnya?" tanya singkat Kibong pada sistem. "Perintah diterima. Sistem sedang meninjau lokasi bosnya. Pemindaian akan selesai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Sambil menunggu sistem memindai lokasi bos monsternya, Kobong menghancurkan monster-monster kecil yang menghalanginya. Peninjauan lokasi bos telah selesai. Berjarak 12,5 km di arah tenggara, jawab sistem. Setelah mendengar jawaban dari sistem, Kobong langsung berubah wujud ke mode ultra instingnya dan menuju ke arah bos monster yang telah diberitahu oleh sistem. Tidak perlu waktu lama, Kobong sudah tiba di lokasi bos monster itu. Monster besar berkepala burung dengan tangan sayap dan kaki seperti naga. Scene berpindah pada anggota Kobong yang sedang melihat Kobong menghajar monster itu dengan teropong dari jarak jauh.
Para anggotanya kagum dengan kemampuan Kobong. Dia mampu mengalahkan semua monster itu seorang diri. Saat para anggota Kobong sedang berdiskusi, tiba-tiba ada portal yang terbuka di belakang mereka. Dan ada sebuah belati yang keluar dari portal itu. Wakil kapten tim Kobong berhasil menghindar dari belati tersebut. Namun ada seseorang yang keluar dari portal itu dan menyerang mereka. Diikuti dengan sekelompok orang berbaju coklat yang keluar dari portal itu. Anggota dari tim Kobong terlihat kaget dengan sekelompok orang yang datang. Ternyata orang-orang berbaju coklat itu ialah anggota dari Kapten Chul yang tadi ditampilkan di dalam bar. Salah seorang berbaju coklat bertanya, "Apakah dia sudah mati?" Kemudian Kapten Chul menjawab, "Jika dia mati hanya dengan serangan seperti itu, maka dia bukanlah si Kobong." Lalu Kapten Chul bertanya pada anggota Kobong, "Aku akan bertanya satu pertanyaan pada kalian. Di antara kalian, yang mana yang bernama Kobong?" Scene berpindah ke pertarungan Kobong dengan bos monster. Kobong sedang menyerang bos monster itu. Tiba-tiba ekspresi Kobong terlihat kaget, karena monster yang ia serang masih mampu mengeluarkan semburan api dari mulutnya dan menimbulkan ledakan besar. Ledakan itu terdengar sampai ke tempat para anggota Kobong yang sedang diserang oleh Kapten Chul. Kapten Chul merasakan ledakan itu dan menyadari bahwa Kobong tidak ada di antara orang yang ada di depannya. Lalu Kapten Chul berkata, "Sepertinya si Kobong tidak ada di antara kalian. Apa boleh buat, aku hanya perlu membunuh kalian semua." Sampai si Kobong menunjukkan dirinya. Scene berpindah, memperlihatkan seseorang berambut putih dan mengenakan baju adat yang berwarna biru muda. Chapter pun selesai. Jangan lupa tetap support channel ini, dan maaf jika masih banyak kekurangan dalam pembawaannya. Dari Mimin, terima kasih dan maaf. Keep santuy, sampai jumpa di next video.